Isi dari perjanjian kerja biasanya memuat 3 hal. Yang pertama ada syarat-syarat kerja, yang kedua biasanya ada hak karyawan dan pengusaha, dan yang ketiga ada kewajiban karyawan dan pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini yang akan saya sampaikan yaitu hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan menandatangani perjanjian kerja. Teman-teman semuanya, bagi yang baru diterima di suatu perusahaan untuk suatu pekerjaan, biasanya sebelum memulai bekerja akan menandatangani perjanjian kerja terlebih dahulu. Nah, kita harus perhatikan apa saja isi dari perjanjian kerja tersebut agar kita mengetahui hak dan kewajiban kita. Ya, yang pertama yang akan kita sampaikan adalah sahnya suatu perjanjian. Ini yang paling penting. Sebagaimana dijelaskan di Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 1320, ada 4 hal sahnya suatu perjanjian kerja. Yang pertama adalah adanya suatu kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua adalah adanya kemampuan atau kecakapan melakukan tindakan hukum. Yang ketiga, ada suatu pekerjaan yang diperjanjikan. Yang keempat, yaitu pekerjaan yang diperjanjikan itu bukanlah pekerjaan yang bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan. Artinya pekerjaan tersebut adalah merupakan pekerjaan yang halal. Jadi suatu perjanjian apabila tidak terpenuhi semua keempat hal tersebut, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Pertama tadi ada kesepakatan kedua belah pihak. Apabila teman-teman tidak sepakat dengan isi perjanjian tersebut, maka jangan tanda tangan. Dan apabila tanda tangan, maka dianggap itu sepakat dengan isi perjanjian tersebut. Yang kedua tadi ada kemampuan dan kecakapan melakukan tindakan hukum. Ini asumsinya ini adalah yang melakukan adalah yang sudah dewasa dan berakal. Maksudnya bukan anak-anak dan bukan orang gila atau hilang akalnya. Suatu orang yang gila atau hilang akalnya tidak sah menandatangani suatu perjanjian ataupun masih anak-anak. Terus suatu perjanjian tadi tuh ada yang pekerjaan tersebut atau isinya adalah suatu pekerjaan yang halal. Ya. Intinya kalau ada suatu perjanjian yang itu pekerjaan yang tidak halal, maka itu batal secara hukum. Selanjutnya, isi dari perjanjian kerja biasanya memuat 3 hal. Yang pertama ada syarat-syarat kerja, yang kedua biasanya ada hak karyawan dan pengusaha, dan yang ketiga ada kewajiban karyawan dan pengusaha. Teman-teman semua, selanjutnya yang harus diperhatikan adalah isi perjanjian kerja memuat apa saja. Sebagaimana dijelaskan di pasal 54 Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh calon karyawan yang baru diterima kerja. Apa isi dari perjanjian tersebut? Pertama, suatu perjanjian kerja biasanya memuat nama, alamat perusahaan, kemudian dan jenis usaha. Yang kedua ada nama, jenis kelamin, umur, dan alamat karyawan. Yang ketiga jabatan atau jenis pekerjaan. Yang keempat ada tempat pekerjaan, di mana selanjutnya adalah memuat besarnya upah dan cara pembayarannya. Selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban
pengusaha dan karyawan. Ini harus diperhatikan hak karyawan apa dan pengusaha, dan juga kewajibannya apa karyawan dan pengusaha. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah kapan mulainya suatu pekerjaan. Dan selanjutnya adalah tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, harus diperhatikan di mana. Terus yang terakhir adalah tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja tersebut. Ada pihak pertama dan pihak kedua, ada pihak karyawan dan juga ada pihak pengusaha yang bertanda tangan. Nah, khusus pada item pembayaran upah, teman-teman harus memperhatikan, atau yang baru diterima pekerjaan harus diperhatikan, upah tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang, yaitu harus minimal sesuai dengan UMR, upah minimal gitu. Upah minimal itu harus diperhatikan. Apabila upah minimal tidak sesuai, bisa dipertanyakan terlebih dahulu terhadap perusahaan dan tidak harus langsung menandatangani perjanjian kerja tersebut. Ya, kira-kira teman-teman itu semuanya. Suatu perjanjian kerja sebelum ditandatangani harus dilihat dulu isinya, harus dilihat dulu usaha apa, ini usaha halal atau tidak suatu perusahaan tersebut. Kemudian diperhatikan juga kapan selesainya, kapan mulainya, kapan selesainya, dan hal-hal lain termasuk upah juga harus diperhatikan. Harus minimal, harus sesuai dengan UMR, tidak boleh di bawah UMR. Ya, kira-kira teman-teman secara singkatnya seperti itu. Semoga bisa menambah pengetahuan bagi teman-teman semuanya, mungkin yang khususnya yang baru diterima pekerjaan dan akan menandatangani suatu pekerjaan. Harus dimulai dari diperhatikan dari atas, dari sahnya suatu perjanjian, kemudian isi perjanjian itu apa saja, hak karyawan apa saja, hak dan kewajiban hak karyawan apa saja dan pengusaha apa saja. Begitu juga kewajiban karyawan dan pengusaha apa saja, karena ini nanti akan berdampak ketika berlangsungnya karyawan ketika bekerja di suatu perusahaan tersebut. Ya, itu menjadi patokan ketika Anda bekerja atau ketika kita bekerja di suatu perusahaan, yaitu dengan melihat suatu perjanjian kerja. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Silahkan like, subscribe, atau komen untuk menanyakan, mungkin ada hal-hal yang belum dipahami. Ya, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.